Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Suciati dari SMN 3 Babelan akan mencoba membuat presentasi secara live di Canva. Oke, kelompok kami, kelompok 5, mendapat tema pengaruh media sosial kepada pelajar. Media sosial untuk pelajar memberikan dampak positif atau negatif. Seringnya kita sebut sebagai dua sisi mata uang ya. Ada yang menghadap ke depan, ada yang menghadap ke belakang. Tetapi ini ada yang positif dan negatif. Ada yang memberikan keuntungan, ada yang memberikan kerugian. Tergantung pelajar itu menggunakannya akan seperti apa. Apakah dia menggunakannya untuk kebaikan yang bermanfaat atau hanya untuk main-main saja. Nah, seperti itu. Di sini saya akan mempresentasikan media sosial positif atau negatif untuk pelajar sebenarnya. Nah, dampak positif media sosial, ada beberapa dampak-dampak positif yang bisa kita rasakan ya, pelajar rasakan. Salah satunya sebagai dukungan sosial, yang pertama membangun dukungan sosial, membangun komunitas positif, mengurangi rasa terisolasi, dan meningkatkan harga diri. Nah, di sini maksudnya membangun komunitas yang positif. Misalnya dia bergabung dengan komunitas-komunitas yang mendukung bakatnya. Seperti misalnya kita tahu ada komunitas lari, ada komunitas menggambar, komunitas yang berhubungan dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, sebagai ekspresi diri. Melalui media sosial, saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. Anak-anak kita yang memiliki bakat dan minat bernyanyi, berpidato, bisa mengekspresikan dirinya melalui media sosial itu. Yang ketiga, akses informasi. Media sosial banyak sekali digunakan untuk informasi dan edukasi, baik tentang kesehatan mental yang utama maupun informasi edukasi yang berhubungan dengan pembelajarannya di sekolah. Yang keempat, sebagai sarana edukasi dan pemasaran. Media sosial sering digunakan sebagai alat edukasi melalui tutorial, webinar, kursus online. Selain itu, media sosial menjadi sarana penting untuk pemasaran digital bagi perusahaan dan pengusaha. Nah, ini juga seringkali anak-anak memasarkan hasil kreativitasnya, membuat gelang, membuat cincin gitu ya, yang banyak beredar itu sebagai sarana pemasarannya di kalangan pelajar. Tapi muncul juga dampak negatifnya dari pemakaian media sosial. Yang pertama, yang terkenal dengan FOMO, fear of missing out, ketakutan akan ketinggalan momen atau pengalaman. Nah, hal tersebut dapat memicu kecemasan dan depresi. Jadi, ketika dia tidak tahu berita viral atau apa yang sedang tren saat ini, dia akhirnya merasa cemas dan depresi, merasa takut tidak ditemani karena tidak tahu, seperti itu. Yang kedua, cyberbullying, perundungan online yang dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental. Ketika dia mengekspresikan dirinya, maka kolom chat dan komen akan berisi baik komentar positif dan negatif. Nah, ketika dia tidak bisa memfilternya, hanya fokus pada komen-komen negatif, nah itulah yang berdampak pada kesehatan mental. Yang ketiga, perbandingan sosial. Paparan konten yang menampilkan kehidupan ideal orang lain dapat menimbulkan kecemburuan dan menurunkan harga diri. Jadi misalnya dia melihat orang lain menampilkan kekayaan, keluarga yang bahagia, dan lain sebagainya. Akhirnya dia cemburu jika keadaannya tidak seideal orang lain, seperti itu. Akhirnya menurunkan harga diri, membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, saya menemukan statistik dampak dari media sosial itu, misalnya sebuah studi menunjukkan bahwa resiko depresi pada remaja yang menggunakan media sosial selama 3 jam atau lebih per hari 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakannya. Misalnya ketika dia menonton satu seri saja, kebanyakan mungkin hanya 1 jam, dia hanya sampai sini. Lalu yang kedua, jika dia series kedua, lalu series ketiga, nah ini yang paling tinggi. Jadi 3 jam per hari itu sudah sangat tidak baik dampaknya.
Berikut ini tips untuk kita semua agar lebih bijak dalam mengolah informasi. Simak sampai akhir. Nah, berikut Pertama, ada tidak mudah video percaya terhadap tentang informasi yang kita tips terima. penggunaan media sosial yang Jangan sehat. lupa untuk selalu cek Bagaimana dan saja recheck untuk hindari mengetahui dan kebenaran dari mengikuti akun informasi yang media kita sosial dengar yang atau membuat kita Anda merasa baca. cemburu Lalu atau tidak sebagai percaya pembaca, diri kita nih harus sadar untuk tidak bisa dimanipulasi oleh berita didengarkan. yang ada, dengan tetap menjaga jejak digital agar kita tidak menjadi agent provokasi kepada orang lain. Penting banget nih pastinya, terlebih lagi buat kita yang langsung menjustifikasi suatu hal tanpa kita simak dengan tuntas. Ingat ya, tuntaskan lalu beropini, jangan langsung mengkritik. Terakhir, selalu memegang etika dalam berinternet. Dengan cara kita itu harus mengonsumsi informasi-informasi yang berasal dari situs-situs terpercaya dan menyebarkannya sesuai informasi tersebut secara relevan dan terverifikasi. Semoga bermanfaat. Berikut ini tips untuk kita semua agar lebih bijak dalam mengolah informasi. Simak sampai akhir. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang kita terima. Jangan lupa untuk selalu cek dan recheck untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang kita dengar atau kita baca. Lalu sebagai pembaca, kita nih harus sadar. Kesimpulannya, media sosial memberikan manfaat dalam hal komunikasi dan informasi, namun juga memberi dampak negatif seperti gangguan kesehatan mental, penyebaran hoax, dan masalah privasi lainnya. Penggunaan yang bijak dan kesadaran digital sangat penting untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan resiko yang ada. Nah, sebagai orang tua, sebagai guru, tentunya kita bisa meminimalisir dampak-dampak negatif dari media sosial dengan terus memberikan manfaatnya, mengingatkan akan penggunaannya secara bijak. Demikian presentasi dari saya tentang penggunaan media sosial kepada pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.